Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1094 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Seperti yang diperlihatkan di akhir manga One Piece chapter 1093 kemarin, akhirnya Gorosei Sartun diperlihatkan kembali. Ya, apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, ekspresi dari Gorosei Sartun ini benar-benar terlihat sangat marah setelah mengetahui bahwa otoritas akses para pacifista Maktri telah berhasil direbut kembali oleh Dr. Vegapunk. Di sisi lain, Admiral Kizaru yang sampai saat ini belum berhasil menghabisi Dr. Vegapunk semakin membuat Gorosei Sartun sangat kesal dengan konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Artinya, bukan hal yang tidak mungkin, seperti yang pernah Mimin Lily jelaskan di video sebelumnya, bahwa Gorosei Sartun akan ikut campur dalam pertarungan Admiral Kizaru melawan sang kaisar lautan Mugiwara Luffy. Jelas ini akan menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami, karena sudah dapat dipastikan Gorosei Sartun bukanlah orang yang lemah. Nah, sampai di sini satu hal yang harus kita garis bawahi adalah jika kita melihat pertarungan Luffy melawan Admiral Kizaru di chapter sebelumnya, Luffy benar-benar terlihat cukup kerepotan melawan Admiral Kizaru. Tentu saja hal ini karena fokus Luffy dibagi untuk melindungi Dr. Vegapunk dan rekan-rekannya. Jadi apa kalian semua bisa membayangkan jika Gorosei Sartun benar-benar akan turun tangan dan ikut campur melawan Luffy dan aliansinya? Belum lagi 9 Vice Admiral yang tidak akan diam begitu saja membiarkan kelompok bajak laut topi jerami lolos dari pengepungan yang mereka lakukan. Maka hal ini akan sangat merepotkan bagi Luffy. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah sebenarnya kekuatan apa yang dimiliki oleh Gorosei Sartun? Apakah Gorosei Sartun lebih kuat dari Luffy? Sehingga Gorosei Sartun akan menjadi musuh terberat di Ars Egghead kali ini yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1094 kali ini kemungkinan besar akan memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Luffy versus Admiral Kizaru, dimana seperti yang kita ketahui di chapter sebelumnya, Kizaru benar-benar telah dibuat kesal oleh Luffy karena selalu menggagalkan serangannya untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request dari salah satu fan One Piece. Nah, masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan keadaan di luar Pulau Egghead setelah Vegapunk Atlas berhasil merebut akses otoritas para pacifista Maktri. Rupanya para pacifista Maktri ini langsung melakukan serangan kepada kapal-kapal milik Angkatan Laut. Tentu saja hal ini membuat sebagian kapal Angkatan Laut pun hancur. Sementara itu, kita juga diperlihatkan ke-9 Vice Admiral yang mencoba menahan dan menyerang para pacifista Maktri. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan kembali kelanjutan pertarungan Luffy versus Admiral Kizaru. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Kizaru ini awalnya tidak terlalu fokus menghadapi Luffy dan lebih memprioritaskan untuk segera menghabisi Dr. Vegapunk. Dan kali ini Kizaru sadar betul jika hal itu terus dia lakukan lagi, maka semuanya akan sia-sia. Dan setidaknya Kizaru harus membuat Luffy benar-benar terluka parah agar dia bisa fokus untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Di sisi lain, tentu saja kekuatan Gear 5 Luffy yang memiliki batas waktu penggunaan menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh Luffy. Dengan kata lain, Luffy juga harus segera menghabisi Admiral Kizaru. Nah, tepat di momen ini, akhirnya kita pun diperlihatkan pertarungan serius antara Admiral Kizaru versus Mugiwara Luffy. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan rombongan dari Dr. Vegapunk yang telah tiba di Fabrio Pass. Nah, di sini mereka bertemu dengan Franky. Franky kemudian menjelaskan bahwa kapal Tosen Sunny telah dibawa oleh Vegapunk Lilith dengan menggunakan Franky Shogun ke belakang Pulau Egghead.
di sini Dr. Vegapunk mengatakan bahwa dirinya akan mencari keberadaan Bunny bersama Atlas. Dr. Vegapunk juga mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan Sentomaru. Sementara itu, Sanji dan juga Franky ditugaskan untuk mengawal dan menghadapi para angkatan laut. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelanjutan pertarungan Zoro versus Rob Lucci. Nah, di sini rupanya Zoro langsung menggunakan teknik Santorio Ponho untuk menyerang Rob Lucci. Namun Rob Lucci yang menyadari bahwa serangan Zoro tersebut sangat kuat, dirinya kemudian menghindari serangan Zoro tersebut dengan menggunakan teknik Sorunya. Setelah berhasil menghindar, Rob Lucci kemudian membalas serangan Zoro tersebut dengan menggunakan teknik Shiganya. Namun teknik Shigan yang dilancarkan oleh Rob Lucci kali ini, dia lakukan berkali-kali ke arah Zoro. Sementara itu, Zoro berhasil menahan dan menghindari serangan Shigan milik Rob Lucci. Tetapi karena kecepatan Rob Lucci di mode awakeningnya ini sangat cepat, membuat Zoro sedikit lengah ketika Rob Lucci tiba-tiba menggunakan teknik Sorunya dan berpindah posisi di belakang Zoro dan langsung melancarkan serangan teknik Rangkyaku miliknya. Nah, Zoro yang tidak sempat menghindar pun terkena serangan Rob Lucci tersebut di bagian punggungnya. Namun beruntung, serangan Rob Lucci tersebut tidak berefek fatal kepada Zoro. Zoro pun kemudian bangkit dan bersiap untuk menyerang Rob Lucci. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di luar Pulau Egghead. Nah, di sini kita diperlihatkan sebagian kapal milik angkatan laut yang telah berhasil dihancurkan oleh para pacifista Maktri dan 9 Vice Admiral yang tampak terlihat sibuk sedang menghadapi para pacifista Maktri. Di momen ini juga, Gorosei Sartun yang menyadari bahwa dirinya harus merebut akses para pacifista Maktri dan tidak bisa membiarkan para pacifista itu hancur, kemudian keluar dari salah satu ruangan kapal dan segera mengambil alih para pacifista Maktri. Tepat di momen ini juga, para Vice Admiral yang melihat hal ini pun tampak bersemangat dan yakin bahwa mereka akan berhasil menangkap Dr. Vegapunk dan kelompok bajak laut topi jerami setelah Gorosei Sartun turun tangan langsung. Nah, di akhir chapter kita pun diperlihatkan Vegapunk Atlas yang tampak begitu terkejut setelah mengetahui bahwa para pacifista justru menyerang mereka lagi. Dr. Vegapunk kemudian menyadari bahwa kemungkinan besar Gorosei telah tiba di Pulau Egghead. Dan benar saja, chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Gorosei Sartun yang tiba-tiba sudah berada di hadapan Dr. Vegapunk, Atlas, Sanji, dan juga Franky. Di sini kita diperlihatkan ekspresi dari Dr. Vegapunk yang begitu amat terkejut melihat Gorosei Sartun. Nah, Dr. Vegapunk menjelaskan bahwa Gorosei Sartun memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari para petinggi di organisasi angkatan laut. Mereka semua adalah monster. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1094. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.